Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada kesempatan pagi hari ini. Saya Kanti, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas dengan fasilitator Ibu Titik Mujayanti dan pengajar prakteknya adalah Pak Yusef Kurniawan, akan berbagi tentang budaya positif yang saya dapatkan selama saya pelatihan. Untuk teman-teman semua di sini bisa diistilahkan dengan sosialisasi di Bapak Ibu, apa sih budaya positif itu dan nanti apa saja yang harus kita laksanakan berbagi di dalam sekolah, di kelas dengan murid dan dengan teman sejawat. Adapun judulnya adalah ini tentang budaya positif Bapak Ibu. Agendanya di dalam budaya positif ini apa saja yang perlu dibahas? Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 kebutuhan dasar manusia itu juga ada posisi kontrol. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk awal kita akan mempelajari budaya positif ini ada 3 pertanyaan pemantik yang perlu Bapak Ibu renungkan dan berikan tanggapan. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo Bapak Ibu untuk ditanggapi nomor 1, 2, dan 3 kira-kira setuju apa tidak, kemudian apa alasannya. Monggo sebelum kita sharing nih Bapak Ibu, nggak masalah. Misalnya selama ini kan kita berpikiran bahwa dengan hukuman anak bisa disiplin begitu, atau mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan, silakan. Mungkin dari Bu Sri Lestari akan menyampaikan tanggapannya. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa atau anak. Setuju apa tidak Ibu? Alasannya apa? Monggo. Ya, terima kasih. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Karti. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu memang bisa untuk kita terapkan dalam pendidikan kita di lingkungan anak. Tapi itu pada masa yang lalu lah, dikala kami masih kecil itu rata-rata kami mengikuti pendidikan atau sebagai siswa itu selalu ada hukuman kalau kita melakukan kesalahan. Tapi untuk sekarang itu kayaknya sudah bukan lagi untuk dilaksanakan karena sudah masa itu berbeda. Begitu Bu, menurut pendapat kami. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak itu pada masa-masa lalu. Tapi kalau sekarang justru kami menanggapi yang nomor 3, memberikan penghargaan itu akan lebih bagus untuk dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Demikian juga untuk menanggapi nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini bisa dilaksanakan, tapi juga jangan terlalu keseringan karena juga akan berdampak juga menurut masa sekarang. Itu katanya kurang pas menurut apa yang kami dengar dan kami terima dalam informasi baik itu di Google maupun di siaran TV. Begitu. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bu Selestari untuk tanggapannya. Kemudian sebelum kami kita bahas bersama, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan. Saya ingin menanggapi nomor 3, nomor 2 boleh, monggo Bapak Ibu. Ada lagi? Pak Joko, Dr. Sulpang Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya memberikan tanggapan untuk nomor 1, menurut saya itu yang penting hukumannya bersifat mendidik. Menurut saya masih bisa saja diterapkan dalam untuk mendisiplinkan anak. Jadi bisa iya, bisa tidak. Nomor 1, misalnya hukuman ada anak yang melanggar ataupun mungkin melakukan kesalahan. Kalau di saya misalnya hukumannya nanti habis sebelum dulu kamu adzan ya, terus nanti ikut berjamaah asar ya, misalnya itu hukuman yang penting tidak bersifat fisik ataupun menyakiti, baik menyakiti fisik maupun menyakiti psikis ataupun perasaan atau apa. Untuk yang kedua dan ketiga, yang kedua juga masih bisa diterapkan juga. Kalau yang ketiga juga perlu untuk kaitannya untuk memberikan penghargaan ataupun memberikan rasa harga diri bahwa anak itu juga betul-betul dihargai ataupun disayangi dari guru dengan tulus. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu nanti Bapak Ibu guru bisa setelah mengikuti apa yang saya sampaikan menjadi lebih tahu. Oh ternyata begini, ternyata begitu. Bapak Ibu, saya belum membahasnya untuk kali ini, tapi nanti di akhir kegiatan, di akhir kita membahas materi apa itu budaya positif dan seterusnya, nanti Bapak Ibu tanpa sadari sudah ternyata begitu. Mengatakan Bapak Ibu, marilah kita mulai dari yang pertama tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal? Disiplin positif adalah sikap, kesadaran atau perbuatan yang muncul dari dalam diri seseorang tanpa adanya paksaan. Mereka melakukan sesuatu tanpa pamrih, tanpa tekanan maupun hukuman. Jadi mereka dengan ikhlas hati melakukan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan dan keyakinan bersama tanpa ada beban, tapi benar-benar tulus dari hati mereka masing-masing. Disiplin positif tumbuh dan berkembang dari dalam jiwa seseorang, merupakan faktor intrinsik manusia. Berarti faktor dari dalam, tanpa kita ngoprak-ngoprak, tanpa kita mengingatkan, mereka dengan sendirinya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bapak Ibu sampun bersonggih apa saja. Kemudian contoh dari nilai kebajikan universal itu menurut IBO Primary Years Program, sikap murid itu seharusnya mempunyai sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sebenarnya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, putra putri kita, anak-anak didik kita itu sudah ada yang seperti itu. Hanya mungkin masih ada sebagian kecil yang karena mungkin mereka membutuhkan perhatian kita, mereka mencari perhatian kita, akhirnya dari sekian ratus anak yang ada di sekolah kita, ada beberapa yang belum berperilaku seperti apa yang kita harapkan. Tapi mudah-mudahan kedepannya mereka punya kesadaran sendiri untuk melakukan hal baik seperti apa yang kita sepakati nanti. Kemudian yang berikutnya, contoh nilai kebajikan universal itu ada 9 pilar karakter menurut Indonesia Heritage Foundation, yaitu cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya,
kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah dan diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu di situ digambarkan, sebelahnya adalah anak-anak kita, Bapak Ibu, ketika akan masuk ke kelas, mereka berbaris, disiapkan ketua kelas, kemudian Bapak Ibu guru sudah menunggu di depan pintu, kemudian mereka akan berjabat tangan. Ini merupakan nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Ini seperti ini. Mohon maaf Bu Guru, Pak Gurunya tidak kelihatan karena kepotong. Berikutnya, disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Itu terbagi dalam skema seperti itu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saling mengingatkan, yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi setelah kita mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti dengan kesadaran diri akan meningkatkan kemampuan, meningkatkan kinerja kita tanpa kita disuruh, tanpa kita ada embel-embel apapun. Kemudian berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Saya yakin Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan punya tujuan, punya prinsip mengapa mereka melakukan. Ketika kita mempunyai sesuatu dan enggan untuk diberikan kepada orang lain, misalnya di tangan kita, pasti kita akan mengepal tangan kita dan tidak mengizinkan orang lain untuk membuka tangan kita. Apapun yang terjadi, kita berusaha akan mempertahankan kepalan tangan kita. Tapi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain dan akan bermanfaat bagi orang lain, maka kepalan tangan kita mesti akan kita buka lebar-lebar, kita buka seluas-luasnya untuk kemaslahatan umat, gitu, untuk kebermanfaatan bersama. Kemudian yang berikutnya, modul berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini mohon maaf tulisannya kecil. Kemudian model, terima kasih. Kemudian realitas atau kebutuhan kita jelas berbeda. Antara satu orang dengan orang yang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya nanti kita akan ternyata manusia itu pada dasarnya mempunyai 5 kebutuhan yang sama. Apa saja nanti kita akan belajar bersama di slide berikutnya. Kemudian makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ada teori motivasi dan seterusnya, itu sebenarnya akan dibahas satu persatu di slide berikutnya. Ada 18 slide. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang sudah sekolah kita laksanakan? Itu ada budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Tiap pagi Bapak Ibu guru piket sudah menyambut putra-putrinya datang ke sekolah dengan senyuman yang ramah, berjabat tangan, kemudian mengingatkan mereka jika mereka, para murid kita, tidak berpakaian rapi dan seterusnya, dengan dibantu para petugas piket. Ini budaya kita yang sudah berjalan selama ini. Dan sewunya saya tidak usah nguyain lagi, Bapak Ibu sudah top marko top. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, ketika masuk kelas tadi sudah disiapkan di luar, kemudian satu persatu masuk ke dalam kelas, berdoa, kemudian menyanyikan lagu nasional, salah satu lagu wajib nasional. Kemudian sekolah kita juga memfasilitasi anak-anak karena kita pulang sampai hampir jam 3 bagi anak-anak, yaitu pelaksanaan KBM sampai jam 14.50, maka mereka difasilitasi dengan kegiatan ibadah. Bagi yang beragama Islam disediakan masjid sekolah dengan secara bergantian dengan pembimbing Bapak Ibu guru
agama dan juga teman-teman yang siap menemani mereka untuk beribadah menunaikan sholat duhur berjamaah. Kemudian budaya antri sudah diterapkan. Di situ contohnya adalah ketika mengambil air wudhu, di situ pembinanya ada Pak Joko. Di foto itu ketika anak-anak mengambil air wudhu. Ini hanya contoh Bapak Ibu kemarin. Dan masih banyak budaya yang lain yang tidak bisa saya masukkan ke situ karena keterbatasan tempat dan mungkin nanti waktu. Kemudian yang berikutnya apa yang kita bahas adalah tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian kita bahas satu persatu teori motivasi perilaku manusia. Kadang tanpa sadari kita selaku manusia akan mempunyai motivasi tertentu dalam berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya motivasi itu adalah misalnya saya takut mendapat teguran dari atasan ketika saya berangkat terlambat. Saya akan mendapat teguran atau hukuman ketidaknyamanan yang namanya ditegur kan tidak nyaman, hukuman tidak nyaman misalnya seperti itu. Berarti saya harus melakukan misalnya berangkat gasik, melaksanakan tugas tepat waktu dan seterusnya. Itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya apa yang akan saya lakukan nanti akan saya dapatkan bila saya melakukannya. Misalnya saya mendapatkan reward ketika akhir semester, itu termasuk dalam motivasi eksternal. Tetapi untuk yang ketiga ini, untuk menghargai diri sendiri, itu saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Ya, Bapak Ibu, jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua, perilaku eksternal dan perilaku internal. Biasanya kalau kita takut mendapatkan hukuman, kita akan berusaha melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita. Kemudian motivasi yang lain adalah nanti saya mau dapat hadiah misalnya seperti itu. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Tetapi yang paling betul adalah yang motivasi dari dalam, motivasi internal. Jadi saya melakukan sesuatu karena saya menghargai diri saya sendiri. Saya ingin menjadi yang terbaik dimanapun saya berada. Dan saya mungkin Bapak Ibu sekalipun keluar dari mulut anjing, ya, mutiara akan tetaplah kelihatan seperti mutiara. Sekalipun berada di lumpur, mutiara akan tetap kelihatan. Gitu, walaupun letaknya mungkin istilahnya di tempat kotor, tapi mutiara akan terus bersinar, akan terus kelihatan. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah hukuman dan penghargaan. Apa sih hukuman itu? Hukuman itu adalah bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan pada individu atau kelompok atas kesalahan pelanggaran. Biasanya hukuman itu sifatnya adalah serta-merta. Meskipun kadang menurut ketentuan yang ada di pelajaran yang saya ampu, PKN, untuk hukuman ini bentuknya bermacam-macam. Ada hukuman fisik berupa denda ataupun berupa psikis. Kemudian yang berikutnya, pelanggaran adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan keulungan. Penghargaan, mohon maaf tadi saya keseleo. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu. Misalnya sekolah kita mendapatkan penghargaan sebagai sekolah sehat tingkat provinsi. Tahun berapa nih Bapak Ibu? Tahun 2015 sekitar itu. Kemudian
Kita juga pernah maju sekolah sehat tingkat nasional meskipun belum mendapatkan hasil, tapi kita sudah berusaha untuk mencobanya. Dan yang sedang kita laksanakan adalah mempertahankan penghargaan Adiwiyata Nasional. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakannya menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Ini kedengaran asing nih Bapak Ibu, karena kemarin ketika saya mendapatkannya pun saya restitusi siapa begitu. Kalau menurut kamus itu restitusi adalah pengembalian. Bahasa singkatnya begitu. Sedangkan ini menurut Gosen tahun 2004, mohon maaf, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan kuliah mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi sebenarnya Bapak Ibu sudah mempraktekannya, hanya mungkin tidak disadari apa itu namanya begitu, okay? Misalnya ketika ada anak salah, kita tidak menegurnya di depan orang lain Bapak Ibu, okay? Tapi kita akan memanggilnya ke ruang BK mungkin atau langsung ke dalam kantor untuk dimintai keterangan. Mengapa kamu melakukan itu? Gitu. Apa motivasinya? Kemudian bisakah kamu menceritakan apa yang terjadi? Kemudian mereka tanpa sadarkan akan menceritakan apa yang terjadi. Kemudian nanti Bapak Ibu guru mengatasinya, mencari solusinya bersama murid, apa yang harus mereka lakukan supaya mereka tidak melakukannya lagi. Itu secara teoritisnya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemarin sudah lama saya mempraktekkan apa itu keyakinan kelas. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas. Itu adalah contoh-contoh karya dari siswa tentang keyakinan kelas dari 7B, 7A, dan 7D. Mohon maaf kelas yang lain belum bisa saya tampilkan di situ. Keyakinan kelas itu menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah, kelas sebagai fondasi atau arah tujuan sekolah dalam rangka memecahkan konflik atau permasalahan yang ada di sekolah itu. Itu alhamdulillah sekolah kita sudah melaksanakan. Jadi nanti teman Bapak Ibu guru semua ketika masuk kelas di awal pembelajaran mungkin bisa menanyakan apa sih keinginan kalian semua. Ada yang ingin pembelajarannya yang tenang, pembelajaran menyenangkan, kemudian tidak membosankan, anak tidak saling membuli dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita inventarisir keinginan-keinginan mereka di dalam kertas-kertas kecil ditempel di papan. Kita bahas satu persatu dari keinginan mereka, mungkin ada yang sama, kemudian kita jadikan kesepakatan atau keyakinan kelas. Dan tidak melupakan bahwa setelah keyakinan kelas dibentuk itu nanti ada yang namanya konsekuensi. Jika melanggar kamu akan seperti ini, tapi harus dibahas lebih dahulu, harus dibicarakan lebih dahulu, tidak sepihak Bapak Ibu guru yang langsung memutuskan. Kalau kamu tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan, maka kamu akan berat seperti ini. Tetapi dibahas lebih dahulu dengan mereka semua. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Kemudian menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran, peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan, dan mengidentifikasi peran dan apa ini?
mengidentifikasi peran sekolah, guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Setiap manusia pada dasarnya mempunyai kebutuhan dasar yang sama, yaitu bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup, saya yakin Bapak Ibu semuanya paham bagaimana kita akan mempertahankan hidup kita ketika misalnya kita diserang oleh seseorang untuk keseharian. Kita harus mencari sesuap nasi untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kalau di SMP Negeri 1 Pekojan, alhamdulillah ya, saya melihatnya begitu, Bapak Ibu saling mengasihi, saling menyayangi. Yang tua dan sewunya, yang senior menjadi contoh mengasihi yang muda, kemudian yang muda juga menghormati yang tua. Tidak ada sikap yang egois, tidak ada sikap yang saling menjelekkan. Alhamdulillah, berarti ini sudah ada di sekolah kita. Kemudian rasa diterima. Bapak Ibu, saya yakin di sini tidak ada yang merasa dikucilkan, semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Bahkan saya mengalami sendiri ketika saya mengalami kesulitan, Bapak Ibu guru senior saya yang ada di sini, mereka dengan ikhlas hati, mereka dengan kesabarannya membantu dan menuntun saya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kemudian penguasaan atau power. Ya, di sini saya yakin semua manusia ingin mempunyai sesuatu yang timbul dari hati kita untuk berusaha menjadi yang terbaik. Penguasaan di sini adalah ingin menunjukkan bahwa kita mampu, kita bisa, bukan penguasaan dalam hati negatif. Kemudian kebebasan atau freedom. Ya, kita kok perlu adanya kebutuhan dasar kebebasan. Kebebasan di sini tentunya tidak kebebasan yang semau gue atau semau kita semua, tapi kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada rekan-rekan sejawat, dan kepada pimpinan kita. Jadi kebebasan yang kita punyai selaku abdi negara, selaku Bapak Ibu guru, harus berbatas pada hal-hal yang sifatnya masih dalam ranah positif. Nih Bapak Ibu, ya kita saling mengingatkan. Kemudian kesenangan, seperti kemarin Bapak Kepala Sekolah juga sudah memotivasi kita. Monggo ibu-ibu yang suka kerudung baru beli, monggo yang suka seragam baru silakan. Hanya kita kendalanya pada dana, itu. Sekali lagi, kebutuhan manusia tentang kesenangan seperti itu, terutama adalah menyenangkan diri sendiri. Menyenangkan diri sendiri itu wajib hukumnya. Daripada kita stres, daripada kita suntuk begitu, membahagiakan, paling utama adalah membahagiakan diri kita sendiri. Kemudian apa sih dunia berkualitas itu? Dunia berkualitas itu adalah suatu tempat khusus dalam pikiran Bapak Ibu semua, menyimpan gambaran representasi dari semua yang ada yang Bapak Ibu inginkan. Bisa berisi orang per orang, hal apa saja yang terbaik dalam hidup Bapak Ibu semua dan membuat merasa bahagia dan terpenuhinya kebutuhan dasar Bapak Ibu semua. Kemudian Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik di dalam hidup panjenengan semua, Bapak Ibu semua. Kemudian di dalam modul 14 itu kemarin juga ada tugas buat saya selaku calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas, itu dunia berkualitas yang saya miliki, dengan pertanyaan-pertanyaan misalnya, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu semua? Misalnya kan otomatis keluarga, ada suami, istri, dan anak-anak misalnya. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikannya seperti yang ada di slide itu, di Bapak Ibu, itu contoh yang tugas saya
Kemudian Bapak Ibu bisa berangan-angan seperti itu. Kemudian titik puncaknya di mana? Titik puncak saya misalnya ketika saya menjadi PNS tahun 2008. Bapak Ibu mungkin punya titik puncak sendiri. Kemudian mungkin hal apa yang belum Ibu capai, misalnya dengan misalnya saya punya keinginan, impian untuk bisa berziarah ke Tanah Mekah misalnya seperti itu. Itu kan merupakan satu keinginan-keinginan yang ada di dalam sudut hati kita yang terdalam, yang ada hanya kita yang tahu, bukan hanya dia tapi hanya kita yang tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita laksanakan. Kita punya step by step untuk mencapainya seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Restitusi 5 posisi kontrol itu, segitiga restitusi itu seperti itu. Kemudian 5 posisi kontrol itu apa saja? Sebelumnya pada segitiga restitusi ini kita melakukan refleksi atas praktek disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid kita. Berikutnya dapat memahami dan menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Melakukan refleksi atas praktek disiplin, misalnya ketika Bapak Ibu guru dihadapkan pada satu kasus permasalahan tertentu, nanti Bapak Ibu guru bisa sekali lagi jangan mempermalukan anak di depan umum, karena itu termasuk dalam perundungan. Sekali lagi, seandainya ada murid kita yang belum melakukan nilai kebajikan dengan benar, kita bisa menegurnya untuk dibawa secara personal atau individu ke dalam ruangan atau dibawa ke kantor mungkin, tapi tidak dengan menunjukkan kamu salah. Kita ingatkan bahwa apa yang kamu lakukan itu belum sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, belum sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan seterusnya. Kemudian kita menggali kasus itu. Kalau guru BK mungkin sudah terbiasa, tidak aneh lagi. Tapi untuk kita yang bukan guru BK kan kadang kalau anak melakukan kesalahan ya dihukum langsung begitu, di depan umum begitu. Kemudian anggar ngarah renah, bahasa Banyumasanya begitu ya, kita beri hukuman di depan teman-temannya biar jelas. Kemarin Bapak Kepala Sekolah juga begitu ketika ya kita menghukum anak di depan umum itu tidak diperkenankan. Bahkan kedepannya nanti kalau kita mengunggah gambar, video, foto dan seterusnya harus seizin anak. Itu luar biasa karena kita sedang melaksanakan apa yang sudah diamanatkan di kurikulum Merdeka sesuai dengan ajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa bahasa ekstrimnya itu kita menghamba kepada anak. Ya, bukan berarti terus kita gitek-gitek menandai, bukan seperti itu. Menghamba di sini dalam artian bahwa kita menuntun mereka mencapai kebahagiaan yang mereka inginkan, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya di dalam masyarakat. Syukur bisa menuntun mereka ke arah yang lebih baik, menjadi orang-orang yang sukses baik dunia maupun akhiratnya. Itu diharapkan seperti itu. Katanya kita tidak perlu kagetan, tidak perlu gugunan, tapi pelan-pelan nih Bapak Ibu, karena yang namanya hal baru mesti di hati kita juga menolak. Apa maning gue, misalnya kan seperti itu. Tapi pelan-pelan kita bisa menerima. Oh iya ya, ternyata begini, begitu dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang kita miliki itu, kita sebagai guru memposisikan misalnya sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, sebagai teman, pemantau atau sebagai manajer. Dan nanti selama ini kita masih di posisi penghukum, karena siapapun yang bersalah
akan dikenai sanksi misalnya. Di kelas pun begitu. Orang nggak ada PR, ada sanksinya begitu. Tapi sebenarnya apa boleh kita memberikan sanksi ketika anak tidak PR? Tergantung dari kesepakatan kelas, tergantung dari keyakinan yang sudah dibuat. Kalau kita memberikan konsekuensi karena tidak melaksanakan kegiatan yang seperti kita inginkan, itu namanya bukan menghukum. Tapi kita mengingatkan kembali bahwa tugas yang sudah mereka laksanakan itu harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Membuat orang lain merasa bersalah misalnya, ya, ketika anak di kelas ngantuk ramai sendiri, misalnya kita akan mendekati, menanyakan, apa kamu tidak kasihan sama ibu? Dari tadi sudah teriak-teriak, tapi kamu berbicara sendiri, tapi kamu tidur-tiduran, malas-malasan. Nah, dari sini kita bisa menggali apa sih sebenarnya kebutuhan yang mereka inginkan. Misalnya, ketika kita bicara ada anak-anak kita yang bicara sendiri, kita tanya, kita dekati, kemudian kita cari solusi bersama apa yang sudah harusnya kita lakukan. Kemudian teman, kita posisikan diri kita sebagai teman terhadap murid-murid kita, begitu. Jadi mereka akan merasa nyaman, merasa curhat juga enak. Seperti kemarin dari kesiswaan juga ada anak-anak yang sudah mungkin karena merasa nyaman dengan teman-teman kesiswaan, mereka banyak curhat, misalnya tentang segala hal yang berkaitan dengan murid-murid kita. Kemudian sebagai pemantau diharapkan nantinya kita bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan masalah gagasan yang ada di sekolah kita, dan yang paling tepatnya, yang paling diinginkan di dalam modul ini adalah nanti Bapak Ibu diharapkan menjadi manajer. Manajer itu sudah tingkatan yang paling terakhir, tingkatan paling tinggi, kedudukannya di posisi kontrol ini. Kita tidak akan menghukum, kita akan mencari solusi bersama, mencari tindak lanjut selanjutnya, sehingga akan tercapai apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan dari murid-murid kita. Kemudian terakhir, terima kasih saya sampaikan atas kesediaan Bapak Ibu Guru kerso mendengarkan apa yang sedang saya terima dari pelatihan saya di modul 14 ini. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru semuanya untuk bertanya. Nanti kalau misalnya bertanya atau memberi masukan, terima kasih. Monggo sekali lagi, kalau misalnya saya belum bisa menjawab, nanti untuk PR saya ke depannya. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, saya beri kesempatan. Ini Pak Untung. Terima kasih Bu. Terkait dengan materi budaya positif yang Bu Kanti berikan tadi, apakah di hampir setiap sekolah mempunyai tata tertib? Apakah tata tertib yang ada di sekolah itu diizinkan atau tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Untung. Sebelum saya jawab, ada tambahan lain? Pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, terima kasih Pak untuk budaya positif yang saya sampaikan tadi berkaitan Pak Untung, apakah tata tertib masih bisa diberlakukan? Masih. Ya, tata tertib sekolah itu merupakan aturan yang harus ditegakkan di sekolah. Hanya saja seperti yang tadi saya sampaikan, untuk tata tertib kan biasanya ada hak, kewajiban, kemudian penghargaan, hukuman atau sanksi. Itu akan disampaikan atau disosialisasikan sebelum tata tertib itu dilaksanakan. Jadi sebelumnya sudah ada kesepakatan antara murid, orang tua, guru, dan semua warga sekolah. Jadi tidak secara sepihak, misalnya kita buat tata tertib, anak mau tidak mau harus melakukan. Tapi kita mendengarkan keluh kesah anak-anak, apa sih yang anak-anak inginkan, apa sih yang ingin mereka sampaikan, ingin ada di sekolah ini, dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa tata tertib sekolah harus ada, hanya saja pelaksanaan kita perlu sosialisasi kepada rekan-rekan
sejawat mungkin karena kadang ada bapak ibu guru yang malas membaca tata tertibnya, kemudian orang tua siswa, kemudian anak itu sendiri, dan juga warga sekolah yang lain. Dan bila perlu kita juga mengundang tetangga, orang-orang yang hidup berada di lingkungan sekolah kita. Jadi mereka tahu oh itu tentang tata tertib di sekolah SMP 1 Kepunjen. Dan jangan dilupakan bahwa dalam membuat tata tertib itu kita melibatkan seluruh komponen warga sekolah yang ada. Jadi tidak hanya kesiswaan, tidak hanya bapak ibu guru yang ada di sekolah, termasuk komite, orang tua, kemudian wali murid dan warga sekitar, sehingga tata tertib yang kita laksanakan bisa diterima oleh mereka untuk dijalankan dan mereka sudah tahu konsekuensinya. Kalau selama ini mungkin tata tertib yang kita buat kurang, bukan berarti tidak, ya, tapi kurang melibatkan siswa dalam pembuatan tata tertib itu. Begitu Pak Kuntung. Monggo yang lain. Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat bagi kita dan bagi anak didik kita serta bagi masyarakat pada umumnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekali lagi saya juga masih belajar, masih perlu bimbingan. Hanya saja ini tugas yang harus disampaikan ke Bapak Ibu Guru. Jadi saya mengganggu waktu Bapak Ibu Guru semuanya. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih, sukses selalu buat Bapak Ibu semua. Saya terus SMP 1 Kepunjen. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang lain yang belum. Pensil cilik banget nih. Yang belum, ayo. Sudah semua? Kembali masuk kelas ya, Nak ya. Buang tempat sampah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Banyumas, dan di sebelah saya murid saya bernama Fauziah Hanifah dari kelas 9 SD. Di sini kami akan membahas tentang restitusi adanya kasus yang dialami dan menjadi tugas di
LMS pada kasus 1.4. Pada kasus 1 dijelaskan bahwa pada saat mengikuti upacara bendera hari Senin, ada 2 anak yang bermain sendiri, asik mengikuti upacara tidak dengan hikmat. Artinya mereka bermain-main dengan saling senggol di menggunakan lengannya. Akhirnya 2 anak itu membuat gaduh. Sebagai wali kelas, Pak Arief kemudian memanggil 2 anak tersebut untuk berbaris di belakang barisan yang seharusnya. Kemudian setelah upacara selesai, kedua anak itu dipanggil Pak Arief ke BK dan dimintai keterangan. Mengapa kamu lakukan? Kalian tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Apa kamu sadar yang telah kamu lakukan mengganggu orang lain? Kemudian keduanya saling pandang tanpa memberi penjelasan dan menunduk lagi. Lebih lanjut, Pak Arief mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Dengan adanya ucapan dari Pak Arief yang membesarkan hati mereka, maka mengalirlah cerita dari kedua anak tersebut yang berawal dari keisengan saling senggol saat upacara hingga membuat gaduh. Dengan wajah menunduk, akhirnya Aji dan Andi meminta maaf pada Pak Arief dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Lebih lanjut, Pak Arief mengatakan bahwa kalian bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Masih ada waktu dan kesempatan memperbaiki semuanya sesuai keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, di sini saya mengajak Sisi untuk melakukan restitusi kasus sesuai dengan segitiga restitusi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kasus tersebut. Pertanyaannya antara lain, Sisi tolong dibacakan satu. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Pak Arief? Yang kedua, Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Aji dan Andi sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Dan yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Pak Arief dalam menangani Aji dan Andi? Jelaskan jawaban Anda. Yang keempat, jika Anda adalah kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi yang ada? ya, baiklah, maka kita akan mencoba membedah kasus ini satu persatu sesuai dengan segitiga restitusi yang ada. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini Pak Arief sudah berusaha menstabilkan identitas, di mana Pak Arief berusaha menanyakan kepada pelaku yaitu Aji dan Andi, menanyakan kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Berarti ini sudah masuk ke restitusi yang pertama, yaitu langkah restitusi yang dilakukan Pak Arief adalah memanggil keduanya ke ruang BK, kemudian menanyakan alasan mereka melakukannya. Yang pada akhirnya mereka menceritakan berawal dari keisengan sehingga membuat upacara yang tadinya hikmat menjadi tidak hikmat. Kemudian langkah restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah yaitu membuat gaduh suasana hikmat, yaitu pada saat upacara. Kemudian Pak Arief membesarkan hati mereka bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Ini berarti Pak Arief adalah ingin memberikan contoh agar mereka mau berbesar hati, menyatakan kesalahan mereka dan berusaha untuk memperbaikinya dengan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Pada langkah yang ketiga, sesuai dengan segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Ya, di situ Pak Arief juga menanyakan keyakinan kepada mereka berdua. Apa kira-kira yang ditanyakan Pak Arief kepada mereka sesuai restitusi itu, Mbak Sisi? Menurut Mbak Sisi, Pak Arief menyatakan bahwa kalian bukan satu-satunya yang akan melakukan ini. Masih ada waktu dan kesempatan untuk ya, betul sekali. Pak Arief di kasus itu mengatakan bahwa kalian bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Masih ada waktu dan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Jadi dalam kasus itu langkah restitusi yang sudah dijalankan Pak Arief sudah terpenuhi dari ketiga-tiganya itu.
Menurut Anda, apa restitusi yang diusulkan Aji dan Andi sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Bagaimana menurut Mbak Sisi? Adakah usulan yang disampaikan Aji dan Andi? Di situ ada apa tidak? Ya, tidak ada. Ya, memang di situ tidak ada usulan restitusi yang diajukan oleh Aji maupun Andi. Mereka hanya menyadari kesalahannya dan mengakui untuk tidak berbuat lagi. Kemudian yang ketiga, dari kasus di atas, posisi yang telah diambil Pak Arief dalam menangani Aji dan Andi, apa kira-kira? Posisi manajerial, bagus. Sebagai posisi manajer, beliau Pak Arief sudah menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Arief kepada siswanya itu. Dengan tidak menghukum tapi membangun keyakinan mereka untuk kembali pada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian yang terakhir, jika Anda kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Pak Arief? Sebagai kepala sekolah, di sini saya akan sangat setuju dengan langkah yang ditempuh Pak Arief, yaitu tidak memarahi mereka, tidak menghukum mereka di depan teman-temannya, tapi membawa mereka ke ruang BK, kemudian mencari solusi terbaik untuk memperbaiki sikap dan mengingatkan tentang keyakinan yang telah mereka sepakati. Menurut Sisi, dari kesepakatan dari segitiga restitusi yang ada ini, menurut Sisi, sudahkah dengan adanya segitiga restitusi ini dalam penanganan kasus, kira-kira menurut Sisi sudah sesuai apa masih perlu ada penanganan lagi? Sesuai, karena sudah melakukan segitiga Restitusi itu sudah sesuai, berarti tidak perlu ditambahkan lagi. Kalau Sisi sendiri, menurut Sisi, apa yang sudah diambil, langkah-langkah yang diambil Pak Arief itu sudah sesuai? Sudah, karena sudah sesuai dengan segitiga itu. Terima kasih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan Sisi sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Hanifah, biasa dipanggil Sisi. Saya dari kelas 9C. Izin memberi tanggapan tentang praktek restitusi yang telah dilakukan bersama Bu Kanti. Saya senang dapat dilibatkan secara langsung dalam praktek segitiga restitusi. Saya harap saya dapat mempraktekannya bersama teman-teman saya, didampingi oleh wali kelas dan guru BK. Terima kasih. SMP Negeri 1 Pekuncan. Berdiri sekolahku, nyaman belajarku, prestasi di tanganku. Sekolah di Wiyata. Hijau sekolahku, lestari bumiku. Visi SMP Negeri 1 Pekuncan. Beriman, berilmu, terampil, berakhlak mulia, peduli lingkungan, serta berlaku hidup sehat. Yes! Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Yes! Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Pada